Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah strategi yang penting banget dalam dunia pemasaran modern, yaitu Integrated Marketing Communication, atau biar gampang, kita sebut aja IMC. Ini nih, kunci supaya suara brand kalian kedengaran jelas dan konsisten di tengah lautan informasi digital. Coba deh bayangin, kalian lagi lihat iklan sepatu keren di TikTok. Gayanya santai, asik banget. Pas buka Instagramnya, kok gayanya jadi formal dan kaku? Aneh kan? Nah, perasaan bingung kayak gitu, itu masalah yang mau kita beresin hari ini. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita cari tahu kenapa pesan yang konsisten itu penting. Terus, kita bedah DNA dari IMC itu apa aja. Habis itu, kita intip toolkit pemasaran digital yang bisa kita pakai, belajar cara ngerakit kampanye, dan terakhir, ada misi khusus buat kalian, ngerancang strategi IMC kalian sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di zaman sekarang, di mana kita semua dibanjiri informasi dari mana-mana, pesan brand yang berantakan atau nggak konsisten, itu bisa bikin brand kalian gampang dilupain. Nah, IMC ini hadir sebagai solusinya. Jadi, gampangnya IMC itu apa sih? Anggap aja, IMC itu seorang dirijen dalam sebuah orkestra. Tugasnya itu mastiin semua alat musik, atau dalam kasus ini, semua channel marketing, mainin nada yang sama, yang harmonis, biar lagunya enak didengar sama audiens. Nah, di slide ini kelihatan banget bedanya. Kalau tanpa IMC, ya konsumen jadi bingung, pesannya acak-acakan, promosinya jadi nggak efektif. Tapi dengan IMC, komunikasinya jadi jelas, brand kita jadi punya identitas yang kuat, dan pastinya promosi jadi jauh lebih nendang. Sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih yang jadi DNA atau ciri khas utama dari strategi IMC yang benar-benar kuat? Yuk kita lihat. Jadi ada 4 pilar utamanya nih. Pertama, pesannya harus konsisten. Mau di TikTok, di email, atau di spanduk pinggir jalan, ceritanya harus sama. Kedua, fokus ke konsumen. Kita harus ngerti dulu, apa sih maunya mereka? Ketiga, pakai banyak channel atau banyak jalan buat nyamperin audiens. Dan yang paling penting, semua jalan itu harus nyambung dan saling dukung satu sama lain. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang mari kita lihat peralatan atau senjata apa aja sih yang ada di dalam kotak perkakas seorang pemasar digital modern buat ngejalanin IMC? Sebenarnya, secara tradisional komponennya ada banyak ya. Ada iklan, sales promotion, humas, dan lain-lain. Tapi, untuk pembahasan kali ini, kita akan fokus ke dunia yang paling dekat sama kalian sekarang, yaitu pemasaran digital. Ini dia ringkasan dari pasukan digital kita. Ada iklan atau ads buat dapat perhatian cepat, ada SEO buat investasi jangka panjang, media sosial buat bangun komunitas, influencer buat dapat kepercayaan, dan pemasaran konten buat ngasih edukasi. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Pertama, iklan digital atau ads. Anggap aja ini kayak pakai toa atau megafon, kalian bayar terus bisa langsung teriak dan pesan kalian didengar sama banyak orang dalam waktu singkat. Entah itu lewat Instagram Stories, iklan di TikTok, atau di hasil pencarian Google. Lanjut, ada SEO. Kalau ini ibaratnya kita bangun toko di lokasi paling strategis di pusat kota. Emang butuh waktu dan usaha buat bangunnya, tapi sekali jadi, orang-orang bakal datang terus dengan sendirinya tanpa perlu kita teriak-teriak tiap hari. Ini investasi jangka panjang yang kuat banget. Nah, kalau media sosial, ini tuh kayak kita bikin markas atau tempat nongkrong buat brand kita. Di sini kita bisa ngobrol langsung sama pelanggan, dengerin curhatan mereka, dan bangun hubungan yang lebih dekat. Intinya soal interaksi dan bangun komunitas. Pemasaran influencer, ini tuh kayak kita minta rekomendasi dari teman deket yang kita percaya. Waktu seorang content creator yang emang dipercaya sama followersnya ngomongin produk kita, kepercayaan itu langsung nular ke brand kita. Bisa dibilang ini jalan pintas buat dapat kredibilitas. Terakhir, pemasaran konten. Ini bukan soal jualan terang-terangan ya, tapi lebih ke ngasih sesuatu yang berharga. Contohnya, brand kopi bikin video tutorial cara nyeduh kopi yang paling enak. Tujuannya adalah jadi sumber informasi yang dipercaya, jadi pas audiens butuh kopi, yang keinget ya brand kita. Oke, ini dia bagian yang paling seru. Kita udah punya semua alat-alatnya nih. Terus gimana cara ngerakitnya jadi sebuah kampanye yang nyambung dan terintegrasi? Yuk kita lihat contoh sederhananya. Misalnya kita mau launching brand fashion online. Pertama, buat awareness atau biar orang pada tahu, kita pasang iklan di Instagram sama TikTok, plus kita gandeng influencer fashion buat woro-woro. Terus, buat engagement, kita posting konten tiap hari, adain giveaway, balas-balasin komen. Sambil jalan, buat edukasi, kita bikin artikel di blog soal tips mix and match. Jangan lupa dioptimalkan buat SEO. Terakhir, buat ngejar sales, kita gelar promo diskon launching yang disebar lewat medsos dan influencer tadi. Nah, lihat kan, semuanya nyambung, saling dukung buat satu tujuan yang sama.
Tentu aja, kita nggak bisa asal pakai semua channel. Milihnya harus strategis. Coba pikirin, target pasar kalian tuh nongkrongnya di mana? Terus tujuan utama kalian apa? Mau naikin awareness atau jualan? Budgetnya ada berapa? Dan produk kalian tuh tipe yang visual banget atau butuh banyak penjelasan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bakal nuntun kalian milih channel yang paling pas. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik ya. Ini adalah beberapa kesalahan fatal yang sering terjadi. Pertama, pesan atau visualnya nggak konsisten. Ini bikin bingung, kayak ketemu orang yang sama tapi kepribadiannya ganti-ganti tiap hari. Kedua, cuma fokus di satu channel aja. Wah, ini bahaya, kayak naruh semua telur di satu keranjang. Ketiga, nggak benar-benar paham audiens. Ini fatal, sama aja kayak ngomong pakai bahasa yang nggak mereka ngerti. Dan yang paling parah, nggak punya benang merah atau strategi besar yang nyatuin semuanya. Jadinya ya, jalan sendiri-sendiri, nggak jelas arahnya. Oke, setelah kita pahami konsepnya, lihat contohnya, dan tahu apa aja yang harus dihindari, sekarang giliran kalian. Misi kalian adalah menerapkan semua yang udah kita pelajari ini ke dalam sebuah rencana yang nyata. Tugasnya simpel tapi menantang. Kalian pilih satu produk, apa aja bebas. Terus tentukan siapa target pasarnya. Setelah itu, pilih minimal 3 senjata digital dari yang tadi kita bahas. Jelaskan masing-masing senjata itu mau dipakai buat apa, dan yang paling penting, kasih alasan kenapa kalian milih senjata-senjata itu. Ingat aja kutipan ini baik-baik. Inti dari IMC itu cuma satu kata, harmoni. Semua elemennya harus kerja bareng, saling mendukung, bukan jalan sendiri-sendiri. Supaya bisa menciptakan sebuah simfoni pemasaran yang indah dan kuat. Jadi, sekarang kalian udah punya ilmunya, udah punya peralatannya. Pertanyaan terakhir buat kalian renungkan sambil ngerjain tugas adalah, cerita terpadu seperti apa yang mau kalian bangun untuk brand kalian. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.